Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan coba menjelaskan terkait dengan algoritma sorting atau algoritma pengurutan yang pada kesempatan hari ini mungkin saya akan jelaskan hanya satu, yaitu adalah konsep dari bubble sorts, gitu ya. Nah, algoritma sorting ini dalam konsepnya sekarang ini itu banyak sekali. Nah, di antaranya itu seperti bubble sorts gitu ya. Ada quick sorts, ada insert sorts sebenarnya, ada merge sorts gitu. Nah, dan banyak lagi cara-cara bagaimana mengurutkan sebuah data gitu ya. Baik diurutkan secara ascending gitu ya. Ascending itu berarti dari A ke Z gitu ya, dari yang kecil ke yang besar misalnya. Dan descending itu dari data yang besar gitu ya ke data yang kecil gitu ya. Nah, itu descending. Nah, konsep pengurutan itu bisa ya nanti bisa berdasarkan tanggal, kayak seperti kita mengurutkan data pada hari ini kita upload gitu ya. Jadi yang paling sekarang itu adalah yang paling di atas atau sebagainya. Nah, yang saya akan coba jelaskan pada hari ini itu adalah konsep dari bubble sorts. Apa itu bubble sorts gitu ya? Bubble sort itu sebuah algoritma gitu ya, pengurutan itu dengan cara melakukan penukaran data itu dengan tepat di sebelahnya. Nah, secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu sudah nggak ada lagi perubahan. Artinya datanya memang benar-benar sudah terurut sesuai dengan kehendak kita, apakah dia ascending ataupun descending. Nah, jika tidak ada perubahan maka data itu terurut gitu, benar ya. Nah, kenapa sih dia disebut sebagai bubble sorts gitu ya? Sebenarnya bubble sort ini algoritma yang mungkin paling konvensional gitu ya. Nah, dia disebut sebagai bubble sort itu karena masing-masing kunci gitu ya, akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Kunci itu sebagai angka-angka yang diurutkan tadi. Nah, metode pengurutan gelembung bubble sorts ini diinspirasi oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan ya daripada berat jenis air, maka gelembung sabun itu akan naik ke permukaan. Nah, prinsip ini dipakai sebagai metode pengurutan yang disebut sebagai bubble sort. Nah, algoritma bubble sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang mungkin paling simpel gitu ya, baik dalam hal pengertian maupun dari penerapannya. Nah, ide dari algoritma ini adalah mengulang dari proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya pada apabila urutannya salah gitu. Misalkan kalau kita ibaratkan nanti ya, nah contohnya seperti ini ilustrasinya, kita ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Artinya gini, nanti jika sebelah kiri ini, gitu ya, sebelah kiri, ini sebelah kanan, gitu ya, ini sebelah kanan. Jika angka sebelah kiri, ini konsepnya ascending ya, artinya dari kecil ke besar hasilnya nanti lebih besar daripada yang kanan, ya maka akan ditukar. Tapi ketika yang kiri lebih rendah daripada yang kanan, maka nggak akan ditukar. Nah, konsep bubble sort itu kayak gini. Contohnya saya punya angka 51428, di mana 51428 ini kita akan urutkan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar. Pertama, dia memulai dari indeks ke 0. Gitu. Indeks ke 0 ini yaitu angka 5 dibandingkan dengan indeks setelahnya. Ya, indeks ke 0 ini angka 5 dibandingkan sama 1. Oh, dia ternyata lebih besar. Maka oleh karena itu dilakukan yang namanya adalah penukaran 5 ditukar sama 1 gitu ya. Jadi 1 sama 5 ditukar. Kemudian 5 dibandingin lagi sama sebelahnya. 5 dibandingin sama sebelahnya, ternyata 5 lebih tinggi. Ya, sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan, maka dilakukan namanya swapping atau penukaran. Selanjutnya 5 dengan 2. Nah, 5 dengan 2 sama, 5 lebih tinggi daripada 2. Ini khususnya scanning ya, maka ditukar, swapping. Kemudian 5 diurutkan lagi dengan 8. Dibandingkan dengan 8. Ternyata 5 lebih kecil daripada 8, maka tidak ada no swap. Nah, jadi first step-nya nilainya adalah 14258 gitu ya. Nah, ini belum selesai. Ternyata masih ada angka yang belum terurut sesuai dengan konsepnya.
Nah, sekarang dimulai dari awal lagi. 1 lebih kecil daripada 4. Berarti tidak dilakukan yang namanya pertukaran, gitu ya. Selanjutnya, angka keempat dibandingin karena nggak ada penukaran, ini lanjutkan sini. 4, apakah lebih kecil daripada 2? Ya, maka dilakukan penukaran. Jadi 2-nya di posisi 4, 4-nya di posisi 2. Kemudian 4 sama 5, no swap, ya, karena nggak ada ya. 5 kemudian sama 8 juga no swap. Maka hasil dari step kedua itu adalah 1, 2, 4, 5, 8. Selanjutnya pada step ketiga, apakah masih ada data-data yang belum terurut gitu ya. 1 sama 2 sudah nggak ada penukaran lagi, kemudian 2 sama 4 nggak ada penukaran lagi, 4 sama 5 sudah nggak ada penukaran lagi, dan 5 sama 8 juga nggak ada penukaran lagi. Oleh karena itu, ini hasil terakhirnya, karena dia tidak terjadi perubahan. Nah, ini hasil akhirnya yaitu adalah 1, 2, 4, 5, 8. Nah, kalau dilihat mungkin dia akan membandingkan terus ya, satu persatu dari indeks pertama sampai indeks ke berapa jumlah datanya. Nah, ini agak lambat sebenarnya gitu, tapi ini konsep sederhananya dari bubble sort. Nah, algoritma bubble sort seperti ini gitu ya, algoritma bubble sort. Nah, kalian coba nanti buat flowchart-nya gitu ya. Jadi flowchart-nya seperti ini. For gitu ya, dimulai dari indeks ke 0. Sebenarnya itu bebas ya. Anda mau mulai dari indeks ke 0 atau indeks ke 1. Ini kebetulan saya buat indeks ke 0. Ya, n itu adalah jumlah data gitu ya. I kurang dari n min 1. Jadi kalau data jumlahnya ada 5, berarti 5 kurang 1, di sini ada 4. Berarti nanti sampai dengan 3 aja karena 4-nya nggak ikut. Kemudian i plus plus, i-nya increment. Sebenarnya for yang kedua, ya, for yang kedua adalah j, ya, sama dengan jumlah datanya dikurangi 1, gitu ya. Jika j-nya lebih dari 1, gitu ya, jalankan. Jika j-nya sudah nggak lagi lebih dari 1, nanti lanjut ke i-nya, angkanya berapa. Ini kebetulan j ini adalah menurun, decrement, gitu ya. Nah, di sini proses kebandingin. Yang tadi posisi sebelah kiri dibandingkan sama sebelah kanan. Kalau ini konsepnya adalah ascending. Jika ya kalau ini sebelah kiri xj kurang dari xj min 1 gitu ya, maka dilakukan swap atau penukaran gitu ya. Tapi kalau tidak, maka tidak terjadi gitu. Ini kalau sini sebenarnya xj min 1 itu angka 5 di sini gitu ya. Xj itu adalah yang 1. Nah, jika xj min 1 lebih dari xj, nah jika 5 lebih dari 1 maka ditukar, tapi ketika tidak maka tidak akan ditukar gitu. Nah, ini gitu ya, kalau saya bisa gambarkan cara menggambarkannya yaitu adalah mulai gitu ya, mulai flowchart-nya ya. Kemudian i-nya inisialisasi gitu ya, i-nya dimulai dari 0 gitu ya. Ini adalah syaratnya, apakah i-nya masih kurang dari n-1 gitu ya, ini syaratnya. Jika tidak, maka selesai ya. Tapi jika ya, masih i-nya kurang dari n-1, maka lanjut ke j-nya ya. Bukan kerjain j-nya, i-nya dulu, tapi ke j. Nah, di sini ada inisialisasi juga. Cuma di sini ada proses pengurangan jumlah data dikurangin sama 1. Jadi j sama dengan n-1 di sini. Nah, di sini cek juga sama si for yang kedua. Ceknya apa? Apakah j-nya masih lebih dari 1i? Nah, jika j-nya lebih dari i, jika tidak, maka i-nya nanti yang bertambah. Nah, i-nya bertambah terus. Tapi jika iya, maka dia akan menjalankan proses yang dikurung sini. Nah, yang dikurung sini. Nah, itu adalah prosesnya adalah ngecek juga dia nih. If apakah xj kurang dari xj min 1. Nah, nih. Nah, jika ya, maka jalankan ini. Nah, jalankan yang ini, penukaran. Jika tidak, j-nya naik. J min. Nah, j-nya min. Tapi yang ini pun ketika dia yes, maka dia juga akan di j min. Nah, kemudian naik nih. Dicek di sini ya. Apakah j-nya lebih dari 1 masih? Jika iya, maka loncat terus sampai habis proses perulangannya, angka yang j habis gitu. Nah, kemudian i plus, kalau sudah nggak lagi, maka i plus plusnya naik gitu ya.
Nah, kemudian kalau udah selesai, sudah I-nya nggak kurang dari N-1 lagi, maka selesai. Nah, ini contoh programnya. Gitu. Ini kode runningnya, ya, kode runningnya, gitu ya. Di sini saya punya inisialisasi angka, yaitu adalah array, ya, dengan indeksnya 0, 1, 2, 3, ya. Saya buat 4 ini sebagai penampungan saja. Angkanya adalah 2143. I ini nanti buat perulangan, N itu untuk penguatan jumlah data, gitu ya. Temp ini itu nanti proses temporary buat kita melakukan penampungan sementara nilai, dan J ini nanti buat indeks pengulangan pada yang kedua, yang sini. Yang pertama ini adalah saya ingin menampilkan angka dulu, ya, angka sebelum pengurutan. Nah, ini nampilnya kayak gini nanti 2143, ya. Tapi di sini adalah, nah, nanti saya panggil di sini fungsinya, dipanggil untuk memanggil yang ini. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pengurutan. Nah, kayak tadi algoritmanya, pengurutan dimulai I0 sampai IN-1, I++. Nah, dengan algoritma ini kemudian sudah selesai sehingga didapatkan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini ditampilkan kembali di sini. Hasil dari pengurutannya adalah 1, 2, 3, 4 secara scanning. Nah, secara di-scanning gimana? Mudah saja, tinggal tanda kurang dari ini dirubah menjadi lebih dari. Jadi XJ lebih dari XJ-1. Itu konsep untuk bubble sort. Mungkin itu dulu untuk konsep bubble sort. Jika ada yang ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.